Mas Fahiri Kalau bagaimana? aku apa ya paling detail kali ya. Kalau dalam segi bermusik sih terutama karena kan emang iya kan. Apa detail seperti apa yang membuat berbeda? Kalau kita misalnya main musik, main gitar, jari kita kepleset sedikit. Oh iya, kita bisa dengar. Betul. Oh berarti emang Padahal lagi berisik kupingnya nih. solfegionya bagus tuh kupingnya banget dari bagus. getaran meja sampai. Wow. Dia kan Bisa jadi BMKG deh bisa baca getaran skala Richter. Itu kelebihan banget sih dan itu menguntungkan banget buat Karsa karena mungkin karena ini ya experience-nya dia kan kalau bermusik udah jauh ya, lebih udah lama jauh daripada dari kita kita semua. semua. Lebih berpengalaman gitu. ya. Betul, Oke. makanya dan sekarang Hai, ketemu lagi di Office Hour Station. Di tengah-tengah kesibukan kita mau break sebentar untuk ngobrol-ngobrol bareng Karsa. Tepuk tangan buat Karsa. halo. Yes, kita udah kedatangan di kantor kita, Karsa. Kalau saya buka di Instagramnya Mahakarsa. Yang benar yang mana nih? Mahakarsa atau Karsa nih? jadi kalau yang benernya sebenarnya Karsa aja, Karsa, KARSHA. Oke. Tapi kayaknya waktu kita bikin IG udah ada yang pakai ya. Oh, Jadi kita bikinnya Mahakarsa. Oh, Nah, Oke, gitu. baik. Tapi sellable juga sih Mahakarsa ya. Tapi ada ini enggak? Ada pertimbangannya kenapa memilih Karsa? Karena kalau dilihat dari kamus, Karsa itu sebenarnya last atau keinginan atau desire gitu. Dari karya-karya yang ingin dilahirkan. Nah, kenapa pemilihan Karsa ini pada akhirnya kenapa? Karena ini berpengaruh ya, nama adalah simbol sesuatu. Nah, pemilihan Karsa, why? Di tengah semuanya berlomba-lomba dengan keunikannya. Nah, keunikan Karsa ini apa? Kalau dari pembuatan nama sebenarnya secara core-nya mungkin itu, tapi mungkin lebih karena masing-masing dari personil itu sebenarnya sama-sama mempunyai keinginan gitu. Aku pengen bermusik tapi pengen bermusiknya pengen yang nggak mau impress orang lain tapi pengennya impress dirinya sendiri Oh, aja. dimulai gitu. dari diri sendiri Betul, dulu. buat diri sendiri dulu. Jadi ya emang semua punya keinginan yang sama dan ternyata pas ngobrol pas ketemu tuh referensinya pun kok oke nih kok sama kita frekuensinya sama semua jadi oke lah boleh gitu. Oke, jadi ini adalah self love Karsa gitu ya. Benar. Nah, sebenarnya Karsa ini ada berapa personilnya? Berapa ya? 7 ya? 7 kan 7. ya? 7. Dengan aliran chamber pop. Iya betul. Chamber pop itu kalau yang saya sering dengarkan tuh Fiona Apple, Mitski ya. Why chamber? Why chamber pop yang diambil? Sebenarnya masing-masing dari kita sih kayaknya tuh core-nya tuh ada beberapa yang kok kayaknya ini menarik ya buat diulik gitu. Kayaknya pas ketika kita nyoba jamming-jamming bareng ketika itu juga rasanya kok lebih ngeblendnya di genre itu juga dan menarik aja gitu buat diulik bareng. Terus ketika produce lagu pun semakin menarik ternyata. Oke, nah sekarang perkenalkan dulu satu persatu. Dia di sebelah saya. Oke. Yang berwarna biru. Karena biru saya, Navy. ya vokal belakang vokalis 1, Alvin namanya. Alvin FR. Kalau aku sendiri itu Batari. Aku sebagai vokalis dan juga penulis lagu dari Karsa ini. Oke. Kalau saya Yuri dari bass. Oh, di posisi bass ya. Oke. Saya Ari di Karsa gitaris plus yang create musiknya. Yang jadi kayak tadi kenapa kita chamber karena emang referensi kita kayak Monster and Man kayak gitu. Aurora kayak gitu. I see. Ya. Ini dengan Karsa yang sama frekuensi itu untuk menemukan ini feelsnya di sini itu dengan Karsa yang sama. Iya, sama. Oke, baiklah. Nah, yang berarti ada 7, kurang 3. Siapa saja nih? Iya, kurang 3. Ada Yordanata di drum kita. Ya, drummer. Yang drummer, terus ada synthesizer itu ada Yeremia. Terus satu lagi ada song ini kita ya apa? Ya, frontman. Jadi Karsa ini frontman-nya namanya Yusti. Oke. Ya, dia yang menyatukan kita semua bertuju ini untuk kita nge-create karya ya. Oke.
Ya seperti itu. Oke. Ini basic pertemanannya ketemunya dari apa? Temen nongkrong kah? Sama-sama satu fakultas Sebenarnya tertentu agak kah? lucu ya, awalnya banget Ketemu itu di agak parkiran lucu. kah? Apa nih? Ketemunya Kita ini tuh satu ini kampus ya. Iya, Oh, satu satu kampus. kampus. Tapi beda angkatan sih kita. Oh gitu. Semua beda angkatan. Tapi ya. fakultas yang sama? Beda ketemu di organisasi. Gitu. Oh Ya kita oke. satu KM yang Tapi sama emang dulu. jaraknya emang beda-beda, nggak ada yang sama ya? Ada yang sama cuma kalau Ada yang sama ya. Saya Tapi sama yang ketemunya foreman-nya. di organisasi. Iya. Oke. Di apa? Di pertemuan itu, tapi organisasi ini berkecimpung dengan musik. Iya betul sekali. Oke. Ini ya UKM musik gitu. Iya bisa dibilang seperti itu sih. Sebenarnya kita tuh kumpulan dari band-band yang gagal. Jadi sebenarnya di band-band yang gagal terus udah bandku gagal, ayo kita bikin band aja. Sebenarnya Sama-sama bukan gagal sih, Ya, mungkin bahasanya bubar lah. bubar langsung ya. Tapi Ya karena kan kalau band UKM kan biasanya ya seru-seruan aja di kampus itu kan. Ternyata kok masing-masing dari kita-kita ini kok rasanya pengen yang beneran gitu. Pengen yang beneran tapi masih ya uji coba dulu lah. Uji coba sebenarnya pas pertama kali itu tuh ya itu tadi Mas Yudi yang pertama kali ngajakin, mungkin ngelihat tipe suara aku seperti apa, suaranya Mas Alvin kayak gimana, terus dari bassnya, gitar dan segala macam. Ih kok kayaknya ini bakal enak deh disatuin. Terus ketika ngobrol ternyata memang frekuensinya sama nih, sama-sama suka yang tipikal musik seperti itu. Ketika disatuin referensinya, bolehlah kita coba yuk gas 1-2 lagu buat cover-cover dulu. Dan pada saat cover-cover kita juga bandnya apa sih namanya itu? Nama band kita dulu namanya KKR. KKR. Ya, KKR namanya kacang kulit rasa. Gitu. Agak lama ya. Ya. Itu Dami-dami itu surungan kan. Karena pada saat itu kan niatnya cuman udahlah kita coba dulu aja lah, kita cover-cover ala-ala doang. Apa tapi namanya? Apa ya? Ada makan ini sih kacang gitu makan di depan. Udahlah kacang kulit rasa aja. Ini Sumpah ini gitu. cukup Udahlah, nggak apa-apa. dramatis ya, dari kacang kulit rasa menjadi karsa gitu. Iya betul. Agak sedikit similar tapi ternyata pas dibedah. Pemaknaannya ternyata- deep ya. Iya benar. Nah, berubah jadi dari KKR menjadi Karsa ini formasinya berubahkah atau berapa kali mengalami perubahan formasi? Seingatku kemarin itu kita berenam doang ya. Nggak ada keyboardis, kita nggak ada Iya, keyboard, betul. belum punya keyboardis Oh, waktu oke. KKR. Dan kita akhirnya sayembara cari keyboardis karena butuh orang di bagian itu emang untuk string segala macam kan chamber itu perlu piano, Iya. brass, Orkestrasi lah ya. orkestrasi kayak gitu. Jadi sayembaranya nggak selesai sampai kita sampai ini Oh, ya. bikin sayembara untuk rekrut. Iya, jadi gini, setiap season kita show itu pasti keyboardisnya beda-beda. Iya. Oh, additional, Gitu. pakai Iya, additional. kayak gitu. Hmm. Kayak gitu sih. Terus akhirnya dari casting-casting itu menemukan yang cocok nih. Iya. Ya, betul. Sampai sekarang bersama dengan formasi Karsa yang terbaru. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau dibilang formasi intinya Karsa benar-benar yang awal banget ya, formasi pertama ya. Mungkin memang itu dan nggak pernah berubah gitu. Paling kalaupun perform nggak ada si A si B ya mungkin karena emang lagi bentrok aja jadwalnya. Tapi untuk keyboardis mungkin agak kita sering gonta-ganti tuh sebenarnya karena kita nyari feelingnya juga sih. Kan kalau bermusik kan kadang kita nggak cuman nyatuin untuk kamu bisa main ini bisa main itu gitu-gitu kan. Feels-nya Apalagi kita jadi. kan juga create musik terus create musiknya itu ternyata kita baru sadar belakangan ini bahwa keyboardis itu ternyata sangat penting ya. Maksudnya ya bisa buat kita ngeblend segitunya ya ketika udah ada teman kita ini yang si Yere. Terus dia juga kebetulan Personalnya juga, apa? dua-duanya personally dan Oke. juga cara mainnya dan segala Oke. macam ternyata kita juga ngeblend banget. Jadi oh gas gitu. Jadi keyboardisnya adalah Miss Congeniality ya, yang Iya, persatukan betul. ya. Lumayan. Oke, nah ini semuanya masih kuliah kah atau sudah bekerja? Semua sih sudah bekerja, Semua sudah ada sudah yang bekerja. menikah juga gitu. Oh oke. Kenapa saya menanyakan ini? Karena bermusik itu kan sejauh ini dengan perjalanan teman-teman ini kan masih menjadi pekerjaan sampingan atau passion sampingan. Di mana passion utamanya secara finansial harus menopang dulu. Nah ini kan Betul berkaitan dengan konsistensi dan durability ya. Nah
Aku pengen nanya satu persatu, Mas. Menurutmu bermusik, bermusik itu menurut POV-mu adalah apa? Sebenarnya kalau bagi saya musik itu ladang untuk mencurahkan isi hati gitu, mencurahkan emosi. Jadi kalau bagi saya sih misalnya kalau kita udah kerja, jadi kita setidaknya punya satu ruang untuk bisa rehat atau pergi melarikan diri dari kenyataan. Oke. Jadi musik tuh bagi saya kayak gitu. Oke. Kalau Kalau aku pribadi sih agak panjang ya journey untuk bermusik karena dari awal itu tidak pernah ada niatan untuk fokus bermusik sampai bikin karya dan segala macam nulis gitu tuh sebenarnya dari dulu dari zaman kecil tuh belum kepikiran karena dulu cuman doyan nyanyi aja Oke. lagu bagus aku suka nyanyiin gitu dan ternyata secara vokal pun aku merasa oh ternyata sebenarnya aku bisa nyanyi gitu Oke. jadi kayak enjoy untuk bernyanyi itu enjoy cuman kalau buat menemukan oh kayaknya aku pengen bermusik dan specifically-nya bermusik itu adalah menulis lagu itu mungkin baru ketika ketemu mereka ini baru bisa terrealisasikan karena aku ngerasa dari dulu aku menulis itu kan mostly adalah keresahan aku pribadi ya maksudnya rasanya tuh lebih kena aja kalau yang aku tulis itu bukan cerita orang lain melainkan cerita aku sendiri kan. Buat aku menyampaikan lagi sebagai penyanyi menyuarakan itu semua kan itu juga lebih ngena gitu dan ternyata setelah aku ketemu mereka terus mereka pun juga punya keinginan gairah yang sama. Oh ayo aku juga punya keresahan ini nih. Bisa gak kita ngulik untuk bikin ini itu dan segala macam. Ternyata semuanya bisa sama frekuensinya terus kita ketika workshop pun oh oke, bisa ini ya lalu begitulah ketemu Karsa jadi ya sangat amat match sih dengan perjalanan Karsa dan perjalanan musik aku sendiri gitu. Oke. Kalau Bermusik. kalau bermusik menurut saya tuh kehidupan sih. Oke. Live. Di satu sisi mencurahkan isi hati bareng teman-teman Karsa. Di satu sisi juga mata pencaharian saya kebetulan saya juga pemain reguler di kafe kayak acara-acara gitu kayak wedding, gathering. Jadi itu sih. Oke. Ya kalau di event-event kan bawain lagu orang ya, top 40. Iya, Ini kan benar. bisa Iya. membawakan rasa lagu sendiri. Jadi bisa dua sisi nih. Iya, betul. Keren. Selanjutnya. Kalau saya sih mungkin sama kayak Alvin ya. Kita lagi kerja penat segala macem ya baik lagi untuk rehatnya itu di musik gitu. Dan biasanya sih kita malah draft Karsa itu terbentuk ya karena kita suntuk kita pengen rehat dan akhirnya kita ketika bermusik kita dapat ide, dapat referensi baru. Nah itu langsung di flowin ke teman-teman yang lain dan oke, kita kejar gitu untuk bikin draft selanjutnya. Gitu. Oke. Berarti Karsa ini pertama kali muncul di Belantika Musik itu tahun berapa? 2018 apa 19 ya? Kalau seriusnya sih 2018 Iya, betul. kayaknya ya. Kalau yang KKR tadi 2017. Oh. Iya. Baru menjadi Tapi Karsanya di sebenarnya 2018. Iya betul. Tapi sebenarnya kalau pas di zaman KKR kita sempat nulis lagu juga sih sebenarnya. Cuman emang belum dirilis aja dan baru dirilis, di-create dalam bentuk Karsa itu tadi. Kalau Jadi nggak benar-benar diolah jadi lagu itu di Karsa ya? Betul. Kalau nggak salah draft kalau tahun nomor 10 itu tuh seingatku kita nge-create draftnya itu waktu KKR. Iya Itu betul. sama Shield ya? Shield juga KKR ya? Shield juga. Iya. Lagu pertama tadi. Nah ini benturan nggak sama pekerjaan atau jadwal kerja dengan hal-hal bermusik yang harus dilakukan entah manggung, entah interview, entah... Kalau itu sepertinya aku ya. Sebenarnya berbenturan banget. Cuma mungkin karena kita being happy ya mungkin. Iya, Being betul happy. banget. Terus yaudah kita cari celah gimana caranya kita bisa Make ya time. tadi make time dan punya ruang untuk lari diri sebentar. lah. Oke, jadi masih bisa diakalin lah. Masih bisa Iya, diakali betul. sampai hari ini pun kita masih ngakal. Iya sampai Kebetulan, Para company yang, mohon maaf ya. ya kebetulan kita kan bertujuh aja dibagi tugas sih sebenarnya. Jadi kan musik kan nggak, maksudnya kita untuk serius bermusik
nggak cuman main musik ngeband doang gitu ya. Maksudnya kita juga harus ngurusin yang lain. Nah itu kita bagi bertujuh. Oke, oke. Jadi punya perannya masing-masing. Mhm. Ini berapa single, berapa EP nih? Kalau EP-nya sih enggak ya, kita Enggak deh. itu kan enggak dong. dijadiin EP dong. Masih single kan? Masih single. Jadi Berapa kita apa yang udah rilis itu kan 5 berarti. Tapi untuk drumnya sendiri kita udah buat itu sekitar 8 atau 9. Draft yang hampir jadi itu 2 berarti sekitar 11. Iya. Oke. Gitu. Semuanya single. Semua Semuanya single. single. Iya. Oke. Nah, 2018 mulai bermusik, terus kena pandemi di 2021 ya. Doanya. Sampai akhirnya kembali berkarya atau bikin lagu atau meng-create lagu lagi di tahun berapa? Di jeda Covid. 2023 atau 4 ya? Sebenarnya kita Sepertinya ngerjain 2023 draft sih. yang udah pernah kita bikin sih. Dan itu kita starting pointnya itu kalau nggak salah, itu kan kita hiatus ya berapa sampai tahun 2024 ya. Nah itu, jadi Oh, oke. kita hiatus berapa tahun tuh berarti 4 tahun ya? 4 tahun kita nggak ngapa-ngapain. Ya itu terus akhirnya kita coba buka draft-draft lagi. Ya udah yang sekarang dirilis. Tapi untuk khusus Sign itu kita udah bikin di 2019 betulnya. Oh, jadi malah di awal-awal ya? Iya betul. Jadi kalau kemarin itu kayaknya nggak pandemi itu kita rilis itu. Oh, oke. Oh, iya. ceritanya mau dirilis sebelum pandemi terjadi ya? Waktu itu kalau nggak salah barengan sama kita itu masuk ke event Protpir. Apa namanya kayak semacam Festival musik ya? ajang audisi gitu. Oh, Ya. Oke. Oh, itu udah mulai dibawain Sign belum? Sudah buat lagu buat final malah. Iya. Kita masuk final kita di Solo kita bawain itu. Gitu. Oke. Nah, dalam meng-create karya itu kan mengalami juga karena based on true story gitu, based on feeling story gitu. Jadi mengalami pendewasaankah dalam meng-create karya? Mungkin kalau dengerin dari pertama rilis lagu sampai sekarang lagu yang dihadirkan itu apakah mengalami pendewasaan dalam meng-create? Karena kayaknya lagunya berbahasa Inggris semua ya? Iya. Oke. Kenapa? Kalau pendewasaan tuh sepertinya udah pasti ya. Maksudnya masing-masing dari personelnya pun juga pasti ngalamin yang namanya pendewasaan diri dan lain-lain. Untuk karsanya pun juga pasti ngaruh. Terutama kita sempat hiatus karena COVID kemarin itu ternyata jadi ini ya cerminan kita buat muhasabah diri. Ya, karena kita orang banyak pikiran akhirnya ya, banyak pemikiran yang lain akhirnya pasti kita kan gesekan pasti ada ya. Itu kita coba bercermin lah ya. Kita bercermin muhasabah diri terus ternyata dengan COVID itu semua orang di rumah, semua orang mungkin penat ya kan. Terus saking penatnya mungkin di rumah juga mereka harus mengeksplor dirinya sendiri. Kalau konteks ini kan berarti dalam hal bermusik ya. Nah ternyata ketika di 2023 akhir apa mau 2024 gitu. Itu tuh ketika kita muncul lagi ternyata keinginan desire itu tuh sebenarnya masih ada. Lalu pas udah diobrolin workshop dan segala macam kelihatan kalau oh ternyata kita masing-masing udah grow nih. Segi bermusik pun juga oh ternyata kita hampir nggak bisa untuk bikin musik yang sama persis seperti yang dulu kayaknya ya. Jadi otomatis ketika didengarkan lagu yang sebelum COVID yang udah rilis sebelumnya sama yang di tahun-tahun ini rilis, kerasa sih sebenarnya bedanya gitu. Lebih perih yang mana? Yang awal atau yang setelah COVID nih? Mungkin itu balik lagi ke orangnya ya. Gimana cara mereka menginterpretasikan lagunya masing-masing. Karsa sendiri? Kalau dari aku pribadi mungkin lebih ngenaknya di akhir-akhir ini kali ya. Mungkin karena lebih ini aja sih. Cara nulis pun aku mungkin juga lebih kena aja karena udah tahu yang dulu-dulu mungkin harus seperti ini, seperti itu, lebih ngena yang mana nih kalimatnya, penggunaan kosakata yang mana nih gitu. Terus akhirnya berubah di album berubah di lagu-lagu iya amin. Berubah di lagu-lagu yang sekarang terus ternyata perubahan itu ke arah yang lebih baik. Orang-orang pun jadi lebih nangkep ceritanya dan ketika aku lebih menerangkan detail maksud ceritanya pun mereka oh ya lebih relate ya gitu. Kalau penulisan memang aku pribadi sih mungkin ini ya baru bisanya nulis bahasa Inggris ya karena sejujurnya aku juga sempat ngulik untuk menulis pakai bahasa Indonesia
nggak tahu ya, mungkin aku ngerasanya lebih ngena untuk menggunakan bahasa Inggris, dan ketika aku tanya ke anak-anak apakah itu is it a problem, ternyata bagi mereka nggak apa-apa, itu mungkin akan membawa kita ke pasar yang lebih jauh gitu sih. Jadi mikir refleksi ke depannya ya. Betul banget. Biar diterima pasar internasional. Oke, nah sekarang dampak bermusik itu kan tidak jauh dengan yang namanya rasa, tidak jauh sama yang namanya emosi dan memori ya. Nah, pengelolaan menggabungkan 7 orang itu kan nggak gampang ya, untuk duduk bersama, memutuskan, bikin draft dan lain sebagainya. Yang membuat kalian akhirnya oke, kita harus sepakat bareng-bareng itu gimana? Mengontrol, karena setiap pasti punya ego masing-masing kan ya. Ya betul sih. Bagaimana untuk mengelola itu? Karena band 2 orang aja bisa konflik gitu. Iya, apalagi 7 orang ya. 7 orang gitu. Iya juga ya. Sebenarnya itu mungkin problem semua band ya. Maksudnya ya pasti ada kan beda kepala, pasti ada aja slacknya kayak tadi Mas Ari bilang juga kan. Nah mungkin itu sih karena kita masing-masing masih punya desire yang sama dan udah lelah vakum ya dari COVID itu. Masih lebih besar desire-nya ketimbang hal-hal negatif yang lainnya atau hal-hal yang gitu. Jadi kok ya udah guys, yang penting kita kumpul, kita cek dulu bermusik ini apakah masih ngena apa enggak, kita cek beberapa kali. Ternyata masih ngena, terus akhirnya sepakat deh, oke kita akan bermusik ya profesional gitu. Ya, walaupun sih masih tetap susah, kayak seperti yang kakak bilang tadi. Tapi itu benar, akan terus ada sih untuk Iya, itu belajar proses ngeblend dan untuk segala itu ya. macam. Cuman at least untuk sekarang kayaknya kita udah kayak mantep aja gitu. Lebih mantep ketimbang yang dulu lah. Iya, kedewasaan juga kan mempengaruhi ya. Betul. Untuk decision making. Emang harus kayak gitu sih. Sepertinya ya perjalanan Yang semua menyatukan band-band ya. mungkin sama ya. Betul. Nah, ini saya pengen bicara berkaitan dengan frekuensi rasa yang akhirnya Karsa bikin frekuensi yang sama. Tadi ada sedikit cerita tentang mental illness atau mental breakdown gitu. Apakah mental problem personal atau individu ini bisa menjadi let's say bisa menjadi karya yang dibicarakan bersama, karena ya bisa dikatakan ini kan keluarga kecil setelah keluarga yang lain ya, keluarga setuju ini dan lagi. keluarga akhirnya menemukan lagi keluarga. Apakah memang masuknya ke gen apa nih, milenial atau Z? Milenial sih Milenial, sepertinya. Iya oke. milenial semua sih kayaknya. Apakah begitu mental problem kalau di era saya mungkin iya, tapi tidak begitu di pop up ya. Kalau sekarang kan sangat di pop up ya, childhood trauma or whatever. Apakah apalagi setelah COVID ya, menyentuh mental orang banget. Apakah itu memberikan dampak juga ke teman-teman? Yang pada akhirnya berterima kasih kepada ke semesta karena akhirnya menyatukan dalam Iya, Karsa betul, yang bisa betul, ada betul. pelarian untuk mengaktualisasikan segala emosi dan rasa. Kalau soal mentalnya itu kan emang Karsa itu adalah wadah bagi tiap personel masing-masing ya. Dari aku yang menuangkan keresahan aku dalam menulis, terus yang ini dalam bermusik ya main gitar dan menyanyi, terus yang ini nge-create musik dan lain-lain. Itu ternyata punya peranan yang penting banget buat nge-healing Oke. mereka masing-masing. Karena kami semua ini kan rata-rata milenial lah ya, sedangkan beda sama Gen Z. Kalau Gen Z kan sekarang udah pasti aware lah ya, udah pasti aware. Sedangkan milenial itu masih butuh effort, Iya. masih butuh effort Untuk untuk terbuka mengenali itu, dirinya, untuk terbuka kepada dirinya sendiri, untuk mengenali aku nih gimana ya, aku nih kenapa ya, kalau ada kayak gini aku harus bagaimana ya, apakah ini yang tepat yang harus aku lakukan atau dampaknya seperti apa ya ke diriku ya. Ketika keresahan-keresahan itu muncul, pasti anak-anak bakal aduh aku baru gini nih, bikin kali ya gitu, baru gini nih bikin kali ya gitu. Jadi itu sih buat wadah kita semua healing sih. Makanya ketika kita bikin lagu, semoga aja sih ya, semoga aja teman-teman yang mendengarkan dan segala macam itu bakal bisa relate gitu sama apa yang kami rasakan gitu. Oke. Mungkin boleh diceritain one by one, dari tadi ada 4 song list ya yang dibawain. Satu persatu dari lagu message, hidden message yang mungkin banyak orang mungkin beberapa yang interpretasinya berbeda. Nah,
Mungkin boleh diceritain dari tadi White Fire, terus Chamber, Sign, dan apa nih cerita di balik lagu-lagu yang dibikin. Karena kan lagu ini adalah representasi rasa Betul, gitu, betul. yang mungkin dirasakan juga sama audiens yang lain atau penontonnya yang ketika dia mendengarkan kan, karena strong pointnya salah satunya adalah lirik ya, selain chamber pop music genre yang diambil. Apa nih story behind the songnya? Bener banget sih, memang banyak banget yang mendengarkan Karsa itu bisa menginterpretasikan itu ke hal yang lain yang sedang mereka alami mungkin pada saat mereka mendengarkan Karsa gitu. Tapi untuk lagu-lagu yang tadi barusan dimainin ada 4 lagu ya, itu sebenarnya memang karena based on keresahan aku pribadi, apapun yang aku alami pada saat itu, ya aku menulisnya sedemikian rupa gitu. Cuman memang tidak dalam bahasa yang secara Vulgar ya. langsung gitu. Aku baru kenapa sih enggak langsung aku begini, enggak. Karena mungkin aku kurang ini juga ya kalau mau langsung nulis seperti itu. Jadi agak poin plus juga sih buat penulisan seperti itu. Jadi mereka bisa bebas menginterpretasikan seperti apa. Cuman untuk lagu yang pertama itu tadi adalah Shield, itu lagu pertama Karsa rilis. Itu sebenarnya keresahan aku melihat keadaan sekitar sih pada saat itu. Itu aku ngeliat mungkin banyak drama-drama yang kayak ngerasanya kok banyak yang ngerasa terhianati gitu di umur-umur segitu, baru sadar oh ternyata merasa terhianati itu bisa sesakit itu ya gitu, bisa semenyakitkan itu, dan ternyata Pernah pada merasakan sakit hati? tentunya Kayaknya cocok kayaknya gara-gara. Iya, betul. Yang menyatukan adalah rasa patah hati. betul. Kayak tadi dibilang belum gagal, tapi belum berhasil bersama Iya grup yang betul, sebelumnya. belum Akhirnya, berhasil dengan masing-masing apa sama hidupnya. Ada sesuatu hal di hidupnya yang kok aku ngerasa terhianati ya, kok aku ngerasa diginiin ya, kok aku giniin ya, apa aku pantas diginiin atau mungkin karena aku sendiri makanya aku begini gitu. Terciptalah itu Shield. Aku menggambarkannya seperti aku yang baru tahu kalau rasa kalah itu oh gini ya rasa kalah. Walaupun kalah bukan berarti gagal, Iya, tapi oh ternyata di battle ini aku kalah gitu. Oke. Terus Tamengnya rapuh. iya tamangnya Iya. rapuh kayak ya kena nih, ayah kena nih, aku harusnya bisa melindungi diriku nih, ya kena, ya kalah nih aku nih, luka nih di sini gitu. Dan ternyata kerasa gitu. Lalu lagu yang kedua itu adalah Come Heal, itu rilisan ketiga ya. Ya ketiga. Ketiga itu seru sih kalau buat penulisan lagunya. Come Heal itu adalah lagu satu-satunya so far yang aku nyelesain nulis liriknya itu cuma sekitar 15 menit. Oh iya? Kalau yang lain kan butuh proses ya. Gak tau mungkin memang pada saat itu emang lagi. Sedang membuncah Iya betul gitu banget ya. kayak menulis, aku mau nulis, nulis. 15 menit alhamdulillah jadi. Terus itu intinya adalah aku pengen mencari suatu tempat yang tenang gitu. Aku Oke. mirip-mirip sih sama lagu yang terbaru yang judulnya Sign. Kalau Sign kan posisinya aku ngajak orang untuk kalian juga capek kan, yuk istirahat yuk bareng aku yuk, ditemani sama lagu Karsa. Sedangkan kalau lagu Kamil itu adalah ini udah lagi OTW nih, OTW lagi rehat, tapi kita nyari yuk vibes mana nih yang enak buat rehat. Kita cari nih tempat mana atau ruang mana nih yang bisa kita lakukan untuk beristirahat. Ya salah satunya misalkan kalau siapa bang Mas Alvin itu ruang istirahatnya dari bekerja dan aktivitas lainnya itu adalah ngeband, karena itu dia healing mungkin Oke. di situ. Ya bolehlah berarti ke situ. Nah itu calm heal itu adalah fase mau rehat nih aku kemana ya, serunya kemana ya rehatnya gitu. Oke. Lalu ada yang lagu ketiga tadi Wildfires, tadi sempat aku spill sedikit pas lagi manggung, itu intinya adalah gimana rasa hancurnya ketika kita itu, ini dalam konteks pasangan dulu ya. Ya. Berada di dalam hubungan yang toksik, karena ketika udah hubungannya Based on true toksik, story ya? iya. Karena kalau udah hubungannya toksik kan sebenarnya itu jatuhnya jadi udah bukan kamu giniin aku, tapi jadinya kita saling giniin kan. Karena Oke. kalau kita udah sadar itu toksik dan tidak bagus buat kita, ya kenapa dilanjutkan? Oke. Kalau misalkan memang masih dilanjut berarti
dia pun memperbolehkan keadaan itu ada Mentoleransi. buat dia sendiri alami gitu. Jadi itu jatuhnya ya toksik juga tapi untuk dirinya Oh, oke. gitu. Jadi ya sebenarnya sama aja. Sama-sama aku ngomong ini enggak, kamu ngomong ini enggak. Jadinya tetap enggak connect. Makanya ketika hubungannya udah toksik dan ternyata dua-duanya tidak ada gairah untuk yuk benerin yuk gitu. Malah lebih kayak udahlah aku rela diginiin atau kayak udahlah aku saking cintanya sama kamu, nggak bisa juga kan sebenarnya kalau kayak gitu. Takutnya nanti ya mentalnya lagi yang kena. Dan itu it's not good for both of them. Iya. Gitu. Jadi ya udah better untuk Us udah ya, gitu. both of us gitu ya. Iya buat lagu yang terakhir ya itu tadi yang sign. Ayo kita rehat yuk gitu. Oke, karena tadi ada indikasi orang kalau udah menghela nafas kayak hah gitu. Iya. Indikasi bahwa dia sudah lelah gitu, butuh rehat, butuh istirahat, as a sign sebagai pertanda bahwa butuh istirahat. Nah, versi istirahatnya Karsa ini apa? Gimana? Versi istirahatnya Karsa itu pasti kita nongkrong bareng, pasti ada berantemnya. Oke. Tapi itu setelah pulang dari situ malah kita tuh kebanyakan emang lebih suka ngobrol. Lebih suka ngobrol. Nah, walaupun nanti ada keras-kerasnya biasa karena kita bertuju. Iya, iya. Kita bertuju tapi Mulutnya 7, pick out kepalanya 7. Betul. betul banget. Tapi setelah dari situ biasanya kita malah lebih Bahkan menemukan sesuatu ya. bahkan menemukan suatu oke. makanya kayak misalnya kita akhirnya kembali lagi dengan 2 lagu sampai akhirnya kita bikin 10 lagu lagi setelah ini. Ya, karena kita nongkrong lagi dan Berantem akhirnya lagi dan berantem menemukan dan lagi. menemukan Oh, lagi. oke. Tapi malah itu yang bikin kita ngerasa lebih kalau Karsa lebih sehat saat ini karena kita mungkin dulu kita belum tahu kita harus ngapain tapi sekarang kita tahu kalau kita habis berantem kita harus apa. Oke. Bonding ya itu tuh pokoknya problem solving lebih penting ketimbang masalahnya gitu kayak gitu. Jadi kalaupun ada masalah ya nggak apa-apa ada masalah tapi ingat harus ada problem solvingnya. Problem solvingnya akhirnya jadilah lagu baru. Oke. Bisa pokoknya misalnya kayak kita Karsa bisa beli ini bisa buat ini bisa buat itu. Seperti itu sih. Karsa tuh emang rame orang tapi ya udahlah tapi emang serunya di situ malah healingnya Karsa tuh pas kita ketemu bareng ngobrol bareng debat bareng tapi nanti pulang bawa hal masing-masing. Oke. Nah itu sebenarnya Karsa ini sudah merepresentasikan samsara ya. Karena mencipta, dirusak atau mengalami breakdown dan akhirnya terpelihara menciptakan sesuatu gitu. Nah, itu perputarannya akan Perputarannya seperti itu. Betul. Seru. Nah sekarang aku mau nanya person to person. Mas Alvin ya? Iya. Ah, dari teman-teman yang lain, Mas Alvin ini adalah dikenal sebagai orang yang bagaimana? Ya terselamatkan yang Ini tidak akan datang, membahas testimoni kita. tidak datang ya. Apa nih menurut perspektif atau POV teman-teman Karsa yang lain, Mas Alvin adalah ya sekalian ini evaluasi ya. Gitu lagi kita. Kalau dari aku sih paling wise kali ya. Oke. Ya. Tidak menyangka Ya. kan kalau Tenang ya, dianggap tenang. wise sama tenang. Aku ngerasanya Mas Alvin itu lebih wise dan kata-kata, maksudnya setiap kalimat yang dia lontarkan tuh juga ya lebih anteng aja gitu. dia Lebih dibanding yang netral. lain tidak begitu meledak-ledak ya. Betul, lebih Oke. netral, lebih wise gitu sih. Apa umur ya? Bisa jadi. Umur dan experience gitu kali ya. Tolong jangan. Gak apa-apa itu bagus, diambil baiknya. Oke. Silakan. Orang paling sabar sih kalau di Karsa. Menurut saya ya. Bener. Menurut saya. Bisa diutangin Wah, lagi ya. orang paling sabar. Orang paling sabar. Menurut Mas Alvin gimana nih? Kalau menurut saya sih kalau nggak ada Alvin, Karsa nggak jalan lagi sih. Oh ini motor penggerak juga ya? Yang memotivate, yang menengahi. Gerakin kita untuk jalan lagi ketika masa hiatus itu. Gitu. Oke, ayah berarti ya. Karena dia lebih tua. Dia paling tua di Karsa ya. Iya. Motivator aja motivator. Mario Tedun ya. Mario Alvin. Oke, nah sekarang kalau Betari ya, Betari, panggilannya siapa? Batari. Batari. Oh. Batari itu ribet sih sebenarnya orang. Oke. Ribet banget orang ini sebenarnya.
Cuman Perempuan banget lah ya. perempuan banget ya ribet ya biasa sebenarnya. Ya. Cuma ya brilian aja. Oh, oke. Iya dia bisa Ini jadi kalau misalnya ini Fantastic Four itu kan punya karakternya. betul. Unique selling point-nya masing-masing ya. Betul. Aha. Ya, dia bagus banget cara penulisannya. Jadi salah satu malah sebenarnya dia ini adalah ujung tombak kita. Dari karya-karya yang Dari karya-karya Karsa. Oke. Menurut bagaimana Orang Mbak Tari? orang paling sibuk. Cuman orang yang paling bisa diandalkan sih kalau di atas panggung. Oke. Oh iya. Memang harus ada yang digituin ya. Udah dijelasin semua sih. Mungkin pakai kosakata yang lain. Apa ya? Paling bisa diandalkan tuh paling penting sih emang. Maksudnya sebelum hiatus si Batari belum bisa ngedeliver seperti apa sih enaknya di band segala macam dan sekarang akhirnya dia pendewasaan diri di musik dan dia tahu positioningnya seperti apa, jalannya mau seperti apa gitu. Itu sih. Makanya tadi aku bilang apa udah dijelasin semua sih. Dan itu yang dilihat oleh teman-teman yang lain Iya, ya. iya. Oh, oke. Semua ngerasain hal yang sama gitu. Oke. Mas Kalau Wahyuri. Nggak datang, nggak ada. Iya. Kalau Mas Wahyuri ini wah, maskot nih sebenarnya dia. Ini maskot kita. Why maskot? Kebanggaan kita soalnya. Oh. Kebanggaan kita. Mas Wajahnya. diterima dong, ini kan Iya. POV teman. Mereka melihat sebagai Orang yang maskot. paling kita cintai di Karsa sebenarnya adalah dia. Oke. Dia. Alasan mencintai apa? Karena kalau nggak ada dia kita kayak ada yang kurang gitu satu plot dan satu plot yang nggak akan bisa diisi sama orang lain kecuali sama Mas. Oh, karena feel-nya udah dapat banget. Iya sahabat terbaik sebenarnya, sahabat terbaik. Berarti ini ya, kuping yang baik buat Lebihnya apa ya? Lebih ke sarkas itu. Ini apakah internal jokes guys? Antara kalian berdua? Beneran. Apakah ini sarkas? Kalau menurut Mbak Tari, Mas Wahyudi. Kalau aku apa ya paling detail kali ya. Kalau dalam segi bermusik sih terutama karena kan emang iya kan. Apa detail seperti apa yang membuat berbeda? Kalau kita misalnya main musik, main gitar, jari kita kepleset sedikit. Oh iya, kita bisa dengar. Betul. Oh berarti Padahal lagi berisik kupingnya solfeggionya bagus, tuh. banget Kupingnya dari getaran meja sampai. Wow. Dia Bisa jadi BMKG deh bisa baca getaran skala Richter. Itu kelebihan banget sih dan itu menguntungkan banget buat Karsa karena mungkin karena ini ya experience-nya dia kan kalau bermusik udah jauh ya, lebih udah lama jauh daripada dari kita kita Lebih semua berpengalaman gitu. ya. Betul, makanya dan sekarang pun dia hidupnya ya memang bermusik, makanya pasti dedikasinya di betul dedikasi musiknya dan segala macam itu menurutku sih jauh di atas kami sih menurutku. Makanya penting banget peran ini maskot ini gitu kan. Bestie Berarti kita. yang menjaga ambience-nya Karsa salah satunya. Ya betul. Salah satunya ya betul. Iya. Kurang berwarna aja kalau enggak. Kurang nggak ada, itu kurang berwarna. Iya, Oke. iya. Oke. Saya gitu sih. Ini konteksnya apa dulu, Bang? Dibilang Alvin tadi. Jadi memberikan warna yang lengkap untuk Karsa ya. gitu, Oke. Seru sekali ya. Kalau tiga yang lainnya seperti apa? Ini ada Mas Ari satu lagi. Ini belum disebut. Oh iya deh, bener. Sorry Mas. Iya. Kalau menurut Mas Alvin, Mas Ari bagaimana? Mas Ari itu dialah packaging musik kita. Betul. Oh, oke. Secara kemasannya. Betul semuanya itu dia adalah yang terbaik dan terbaik di antara kita. Iya. Untuk membungkus musik menjadi sebuah hal apa yang kita dengar hari ini itu gara-gara peran beliau ini. Mas Ari Armanda ini. Makasih loh. Anu ya, ininya ya, pebisnisnya nih. Bisnisnya. Kalau tidak ada dia mungkin hari ini kita tidak tampil di sini. Setuju. Ini Irwan Musri di Karsa ya. Betul sekali. Kalau menurut Mbak Tari gimana Mas Ari? Kalau aku sih kalau nggak ada Mas Ari, Karsa itu untuk level up kayaknya sulit banget sih. Berarti masih di stage itu aja, ngumpul bermusik Karena- aja gitu. Betul, karena kalau misalkan bareng Mas Ari itu level up secara musik, secara
teknis, konsep dan segala macam. Aku mau ini nih cerita, Dedet, udah jadi. Dan itu langsung, oh iya kayak gini, Oke. gitu. Dan banyak hal sih dari segi bisnis dari Karsanya sendiri juga. Kalau nggak ada Mas Ari, wow gitu kan, wow mentornya kita semua sih. Oke. A little bit one step ahead from us. Wow, keren. Kalau Mas Ari bisa dibilang juga salah satu ujung tombak karena waktu sebelum hiatus kita tuh kalau mau produksi tuh harus ke orang lain. Oh. Nah kebetulan sekarang Mas Ari udah upgrade level, udah bisa produksi, jadi kita membantu sekali untuk produksi Karsa, bisa gitu. Oke, jadi udah one stop service lah enggak? Ya. Betul lagi. Karena di waktu kita yang susah banget untuk ngumpul bareng, Iya. makanya dengan adanya Mas Ari itu sangat membantu. Jadi nggak harus. Berarti yang apa teriak-teriakin ayo itu adalah Iya betul. Iya. Beliau ini. Ya. Jadi nggak saling tunggu gitu loh. Kalau sama orang lain kan nggak enak. Kita harus mastiin jadwalnya orang lain, terus juga mengganggu waktu. oke. Ini ya dari segi produksi ya, produksi musik dan lain-lain itu sekarang semuanya kan hampir mandiri ya, itu semua dihandle sama Mas Ari dan Mas Yere itu ya. Iya. Terbukti sih equipmentnya lengkap banget ya. Jadi Maaf banget ya. hanya cuma butuh panggung doang sama penonton semuanya udah ada. Dan Mas Ari ini kan sangat amat perfeksionis Iya, ya. iya, Kadang iya. kita pun kayak ya oke, agak ribet tapi kalau dia nggak perfeksionis kayak gitu nggak bakal jadi juga sih sebenarnya. Maksudnya itu hal kecil tapi dia pikirkan itu dan ternyata itu benar-benar berhasil. Oke. Emang di band tuh harus ada satu orang yang perfeksionis. Itu harus. Iya betul. Dan itu saling dipahami ya. Iya saling dipahami itu penting banget. Nah, aku pengen tahu karena hitungannya kan intuisi untuk mengembangkan Karsa itu salah satunya muncul dari kamu, Mas. Nah, kamu kalau melihat Karsa 5 tahun ke depan akan seperti apa? Waduh berat ini ya. Agak cenayang dikit nih boleh lah ya. Yuk. Sebenarnya nggak cuman aku doang sih yang ngurusin bisnis Karsa ya. Sebenarnya frontman kita si Mas Yusti. Jadi dia kan kita semacam kita percayai lah untuk pengambilan keputusan juga istilahnya itu orang kan lakinya kan gede banget ya. Oke. Jadi apa yang sudah kita riset, aku riset segala macam itu biasanya kita breakdown berdua. Setelah nanti udah jadi mateng segala macam barulah nanti kita forward ke teman-teman yang lain gitu. Oke. Jadi untuk Karsa 5 tahun ke depan sih ya aku harap kita bisa konsisten. Kalau bisa konsisten kayak gini sih harusnya kita bisa naik ke level selanjutnya sih. Kayak gitu. Amin. Yang dipinginin apa nih? EP dulu atau langsung album? Jadi kita harusnya ini kan untuk kita kan planningnya 1 tahun ya. Tahun ini sebenarnya kita ini mau ngejar album di akhir tahun. Oh, oke. Akhir tahun ini 2025 nih. Oke. Karena kita mulai lagi segala macam, kita coba cek data segala macam, ternyata memang sepertinya kita ecer ada deh. Soalnya dari investment segala macam itu masih kita karena hiatus 4 tahun itu bukan waktu yang singkat. Yeah. Jadi untuk naikkan lagi itu Yeah. susah Butuh gitu, effort butuh ya. effort lebih. Jadi kita fokusin di situ dulu gitu. Jadi mungkin untuk album itu kita ecer dulu sampai mungkin 8 atau 9 lagu. Oke. Baru nanti di next setelah lagu terakhir kita rilis baru kita jadiin satu album gitu. Oh, oke. Gitu. Baru nanti chapter selanjutnya. Menarik. Ini event terdekat atau proyek terdekat yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini apa? nih? Kita mau bikin Panggung 17-an enggak ya? Seru sih kayaknya kita lomba dulu kali ya. kita mau bikin live season sih untuk konten. Sebenarnya tetap balik lagi kayaknya musisi sekarang ujung tombaknya itu konten ya, Iya. creativity ya. Jadi untuk dalam waktu dekat sih kita mau bikin live season kita sendiri gitu, untuk di platform kita sendiri. Kalau agenda besarnya
mungkin ya, mudah-mudahan sih bisa terlaksana. Kita mungkin di bulan Oktober atau November mungkin kita akan tur Jawa Tengah gitu. Oh, oke. Gitu di beberapa kota Jawa Tengah nanti kita sasar buat tur gitu. Oke. Ini mungkin celah yang bisa mau ngasih insight kalau celah yang bisa digunakan sama Karsa di saat semua aturan untuk royalti itu harus masuk, bisa approach ke coffee shop untuk muterin aja kok, kita boleh kok royalti kita untuk lebih sering, karena ya dunia digital kan segala sesuatunya bergerak begitu cepat ya. Jadi kalau kita tidak muncul dalam pergerakan lintas mereka ya mungkin skip ya. Nah mungkin itu salah satu strategi untuk membuat people aware bahwa we are Karsa gitu. Oke, silahkan ada closing statement yang ingin disampaikan dari Karsa. Satu kata tentang Karsa, satu-satu deh. Seru banget. Chat kamu aja. Kamu duluan. Kenapa saya? Kan bapak. Bapak aku. Satu bapak 7 ponakan gak ya? Pesan untuk Karsa sih, please untuk selalu lihat ke belakang, ke depan dan ke samping. Jangan terlalu lihat jauh ke depan. Tapi perhatikan sekelilingmu dan kalau bisa genggam tangannya dan ajak bareng-bareng lagi untuk ke depan lagi dan bersama-sama gitu. Mbak Tarik? Pesan untuk Karsa apa pesan dari Karsa? Untuk Karsa, untuk semuanya. Oh, untuk Karsa dan semuanya. Untuk selalu percaya aja sih sama diri sendiri gitu. Mau apapun kondisinya, apapun keresahannya, apapun hidup yang sedang dijalani, percaya bahwa diri itu selalu mampu untuk berkembang dan bertumbuh gitu. Jadi mungkin yang kamu anggap enggak atau kok aku gini, sekarang mungkin ngomongnya gitu, besok atau 5 menit setelah ini mungkin itu akan berbeda. And gitu. that's okay. And that's very very okay. Oke. Gitu. Karena Karsa pun bertumbuh. Iya betul. Manusia Gitu. itu bertumbuh. Selama tidak berhenti belajar ya. Betul banget. Tapi kalau sembari bertumbuh capek, pengen istirahat, dengerin Boleh. sign dulu ya. Sambil ikut menghela tadi boleh ya. nafas ya dulu. Itu lumayan loh rilis em. Gak apa-apa. Apa? Pemuda jompo ya sekarang? Iya benar. Gak apa-apa. Kalau dari aku lakukan apa yang kalian inginkan karena hidup cuma satu kali. Jadi ya lakukanlah apa yang kalian inginkan. Iya. Betul. Karsa banget ya keinginan Iya, tuh. keinginan. Karsa. Selanjutnya Mas. Kalau saya apa ya? Iya. Ya percaya diri aja sih. Gak perlu lihat sekeliling atau gak perlu banding-banding sama teman-teman segala macam. Percaya pada kemampuan diri sendiri. Iya karena dari pemilihan genre aja sudah berbeda. It means like tidak mau ikut-ikutan yang lagi hype apa. It means Karsa itu memang punya keinginan sendiri. Oke. Itu tadi Karsa, tepuk tangan dong. Buat Seru. sampai ketemu. Boleh didengerin di mana nih? Di mana aja bisa dengerin? Di digital streaming ada semuanya. Di Semua ya, Spotify, digital iTunes streaming. semuanya ada. YouTube juga YouTube, udah ada pasti video liriknya ya. Ya, ada video liriknya, tolong ditonton. Mungkin kalian Biar bakal ngerasa ngafalin liriknya dan feel banget ya. betul banget. Mungkin ada teman-temannya juga yang ngerasa hal yang sama, yuk nobar aja guys. Oke. Atau mungkin curhat gitu. Bisa dibikinkan lagunya nanti ya. Iya. Kalau butuh hubungi kita bisa ke DM Di Instagram ya. kita di Oke. @mahakarsa. @mahakarsa. Itu tadi Office Hour Session. Ketemu lagi di Office Hour Session yang lainnya. Bye-bye, saya Dina Alia.